Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal larutan yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Yang pertama, contoh soal tentang molaritas. Misalnya ada soal seperti berikut, 0,1 mol zat non-elektrolit A dilarutkan dalam air sehingga volume 100 mili. Berapakah molaritas larutan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat menggunakan definisi molaritas, yaitu jumlah mol zat terlarut per liter larutan yang dirumuskan M sama dengan N per V. Pada soal telah diketahui bahwa jumlah zat terlarut adalah 0,1 mol dan volume larutan adalah 100 ml yang setara dengan 0,1 liter. Menggunakan rumus tadi, maka didapat M sama dengan N per V, di mana N-nya 0,1 mol dibagi dengan V-nya 0,1 liter, sehingga didapat 1 M. Jadi, molaritas larutan pada soal tersebut adalah 1 M. Yang kedua, berapakah molaritas larutan jika 3,42 gram sukrosa dengan Mr 342 dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Untuk menghitung molaritas larutan dari zat terlarut yang diketahui massa dan Mr-nya, kita dapat menggunakan rumus molaritas yang kedua dengan cara sebagai berikut. M sama dengan G per Mr kali 1000 per V sama dengan G-nya 3,42, Mr-nya 342 dikali 1000 per V-nya 500 sama dengan 0,01 dikali 2 sama dengan 0,02 M. Dengan demikian, molalitas larutan sukrosa tersebut adalah 0,02 M. Soal berikutnya tentang molalitas. Misalnya ada soal 0,2 mol zat non-elektrolit B dilarutkan dalam 100 mili air. Berapakah molalitas larutan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat menggunakan definisi molalitas, yaitu jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Pada soal telah diketahui bahwa jumlah zat terlarutnya adalah 0,2 mol dan volume air atau pelarutnya adalah 100 ml yang setara dengan 100 gram air. Massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Menggunakan rumus molalitas, maka didapat M sama dengan N dikali 1000 per P sama dengan 0,02 mol dikali 1000 per 100 gram sama dengan 0,2 dikali 10 sama dengan 2 molal. Dengan demikian, molalitas larutan pada soal adalah 2M. Contoh soal kedua, misalnya, berapakah molalitas larutan jika 12 gram magnesium sulfat atau MgSO4 dengan Mr 120 dilarutkan dalam 500 gram air. Untuk menghitung molalitas larutan dari zat terlarut yang diketahui massa dan Mr-nya, kita dapat menggunakan rumus molalitas yang kedua dengan cara M sama dengan gram per Mr dikali 1000 per P sama dengan gramnya 12 dibagi Mr-nya 120 dikali 1000 per 500 gram sama dengan 0,1 kali 2 sama dengan 0,2. Dengan demikian molalitas larutan magnesium sulfat adalah 0,2 M. Berikutnya adalah soal tentang fraksi mol. Misalkan ada 0,5 mol zat non-elektrolit C dilarutkan dalam 81 ml. Berapakah fraksi mol masing-masing komponen larutan? Diketahui ARH sama dengan 1 dan ARO sama dengan 16. Pembahasan, komponen dalam larutan tersebut adalah zat terlarut C dan pelarut air. Pada soal telah diketahui jumlah zat C adalah 0,5 mol, sedangkan jumlah air adalah 81 ml yang setara dengan 81 gram. Dengan rumus molekul H2O, maka Mr air adalah 18, sehingga mol pelarut adalah 81 dibagi 18 sama dengan 4,5 mol.
Dengan demikian, fraksi mol zat terlarut C adalah XC sama dengan NC dibagi NC ditambah N pelarut sama dengan 0,5 mol dibagi dengan 0,5 mol ditambah 4,5 mol sama dengan 0,5 dibagi 5, hasilnya 0,1. Karena jumlah fraksi mol semua komponen larutan adalah 1, maka XC sama ditambah X pelarut sama dengan 1. Dengan XC yang telah diketahui sebesar 0,1, maka X pelarut adalah 1 dikurangi XC sama dengan 1 dikurangi 0,1, hasilnya 0,9. Contoh berikutnya adalah misalnya 6 gram urea dengan MR 60 dilarutkan dalam 1,8 gram air dengan MR 18, berapa fraksi mol urea? Pembahasan, 6 gram urea setara dengan 0,1 mol dan 1,8 gram air setara dengan 0,1 mol. Fraksi mol urea dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. XU sama dengan NU dibagi NU ditambah N pelarut. NU-nya 0,1 mol dibagi dengan 0,1 mol ditambah 0,1 mol. Hasilnya 0,1 dibagi 0,2, hasilnya 0,5. Jadi fraksi mol urea dalam larutan tersebut adalah 0,5. Berikutnya adalah soal tentang normalitas. Misalkan ada soal 37 gram CaOH2 dengan MR 74 dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Berapakah normalitas larutan tersebut? Pembahasan, 37 gram CaOH2 setara dengan 37/74 mol atau 0,5 mol. 1 mol CaOH2 melepaskan 2 mol ion OH-, maka 1 mol CaOH2 setara dengan 2 ekivalen. Karena 1 mol CaOH2 setara dengan 2 ekivalen, maka setengah mol CaOH2 setara dengan 1 ekivalen. Volume larutan adalah 500 ml sama dengan 0,5 liter. Maka normalitas larutan adalah N sama dengan jumlah ekivalen per V. Jumlah ekivalennya sama dengan 1 per V-nya 0,5. Jadi hasilnya 2N. Dengan demikian normalitas larutan adalah 2N. Hubungan antara normalitas dan molaritas dapat dilihat dengan rumus N sama dengan M dikali valensi, dengan N-nya normalitas dan M-nya molaritas larutan. Sedangkan valensi adalah jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh suatu asam atau jumlah ion OH- yang dilepaskan oleh suatu basa atau jumlah elektron yang dilepaskan suatu reduktor dan jumlah elektron yang diterima oleh suatu oksidator. Demikian penjelasannya, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.